Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ketemu lagi di Lambe Politik. Masih bersama saya Desi dan Ken. senyum-senyum, ketawa-ketawa. Iya gitu, jangan pakai emosi, jangan pakai apa tuh kemarin tuh? Ya itulah katanya ada etik-etik mute gitu ya. Kenapa nggak berani ngomong mute gitu Ayo kan? biar dia aja yang ngomong kayak gitu, kan kita kan punya etika. Oh, jadi kalau punya etika nggak ngomong mute gitu. Enggak dong. Nah, katanya kan itu di internal partai. Oh. Emang partai milik pribadi ya? Iya. Keluarga kali ya. Tapi kan dia kan ngomongnya di depan orang banyak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau lihat gaya bahasa terus ngeliatin cara ngomongnya itu, dia kan itu ketika nanggepin soal debat capres kemarin ya, debatnya tuh udah tanggal kemarin ya, udah Selasa kemarin, bahkan mau debat yang kedua hari Jumat besok. Ya, Tapi sampai sekarang ini sejak tanggal 16 kemarin tuh jadi setiap pagi, siang, sore, malam itu dibahas semua soal mute etik. Ya pasti rame ya kan. Karena memang kelihatan kan emosi. Makanya kemarin kita bahas jangan pakai emosi dong kan gitu. Padahal kan soalnya itu kan Anies cuma nanya ke Pak Prabowo, dia bilang itu yang soal MK itu kan, Iya. apa perasaan Bapak ketika mendengar adanya pelanggaran etika di situ. Terus kemudian di Rakernas Gerindra ya tanggal 16 kemarin tuh kan akhirnya Pak Prabowo bilang gini kan, dia niruin bagaimana perasaan Mas Prabowo sambil kepalanya goyang-goyang gitu kan, soal etik, dia bilang gitu kan, goyang-goyang kepala gitu kan. Terus nggak lama mute etik. Berani nggak ngomong mute. Iya. Kalau kita yang punya etika enggak lah. Terus udah Nggak gitu ngomong disambut lah. tepuk tangan kan, Iya, disambut tepuk makanya. tangan. Nah kemudian abis itu rame tuh viral kan, Rame, kemudian rame. ditanyalah ke Pak Prabowo sama wartawan, dia bilang itu kan biasa canda-candaan keluarga, dia bilang gitu, nggak usah dibesar-besarin lah katanya, dia bilang itu. Tapi kalau kita orang awam, ini kan Indonesia ya. Tapi Indonesia ditanya dong. juga, emang yang nyuruh nanya siapa? Katanya Ya, gitu iya lagi kan. bener-bener. Udah gitu yang belain banyak lagi kan. Oh, yang belain banyak. Siapa aja tuh yang kemarin belain tuh? Belain Prabowo tuh yang ngomongnya soal mute etik. Ya ada Dhanil Simanjuntak jubirnya, terus ada Sufmi Dasko ya kan ketua harian Gerindra. Iya tapi katanya ya itu bisa aja dibela-belain klarifikasi. Tapi kan publik makin tahu nih karakter Prabowo. Iya, terus udah gitu kalau kita tanya ke Ganjar, terus dia bilang saya nggak mau komentar. Tapi sebaiknya kita berbicara dengan kalimat yang baik. Iya, Nah, ketika benar. itu ditanyain juga sama wartawan nih. Wartawan nih kan seneng banget tuh nanya-nanya kan. Emang dia gitu, kalau nggak itu nggak dapat Iya, berita. pasti. Ditanya ke Pak Anies, terus dibilang gini, kalau etik itu mulainya dari kepala. Jelas dong. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Iya benar. Ini bisa dua loh ditafsirkan. Apa tuh? Kepala sebagai ketua umum atau pimpinan tertinggi, atau kepala sebagai kepala benaran yang ada isi otaknya. Ini punya beres nggak ini otaknya kan Awas gitu lo, juga. awas lo, tangkep nanti. Tapi katanya Caimin di Twitternya lucu juga tuh. Emangnya etik punya mute ya? Ya. Tapi memang kan dari proses-prosesnya udah nggak ada urusan etik sepertinya. Utak-atik undang-undang aja bisa di mahkamah itu. Tapi mahkamah ini ya, keluarga katanya kan. sebenarnya Prabowo itu kalau kita lihat berita tuh kemarin saya koprek, itu dia ngomong soal mute itu, yang kita mutein itu dia belum bukan kali ini aja. Waktu di 2019 Iya. di Gelora Bung Karno, terus dia ngomong gini kan, ekonomi Indonesia baik, dia nyurin orang nih, Nah. pertumbuhan 5%, mute. Nah, dia Itu nyindir siapa lagi. di situ kan? Tahu sendiri kan? Iya. Nah sebenarnya waktu debat kemarin itu tuh banyak bahasa-bahasa tubuh tuh yang kayak mulutnya sambil mencibir gitu kan, Ya. kesannya ngenyek, terus udah gitu
Lidahnya menjulur mencibir ya lidahnya gitu kan, terus udah gitu ya dengan gaya-gaya badannya Iya, gitu kan, iya. orang jadi bertanya-tanya, ini sebenarnya orangnya kan harusnya kan militer dan ini Apalagi kan ini wibawa kan itu sopan ya. santun ya kan. Iya. Jadi kalau kayak gitu Tata gimana tuh? krama. Enggak, Namanya ini berdebat kan. kita tidak memihak, kita tidak memojokkan. Oh iya, Kita enggak hanya dong. membaca. Ya kan Kita kita hanya menonton bareng-bareng kan menonton, semua kan, mengomentari. Dan publik. yang ngomentari kan kita doang, banyak juga. Udah dah, ngegosip aja, gosip. Udah, kita mau ngomongin ini. Tema kita nih hari ini sebenarnya ini ngomongin soal swing voter dan undecided. Apa nih bacanya? Aduh, undecided Porter. voter. Ya, Yang ceritanya bimbang. itu pengantarnya doang. Oh, itu pengantarnya doang. Nah, ini kan jumlahnya ini gede nih ya. Iya kan? Iya. Karena swing voter ini kan berpotensi berayun gitu kan. Berayun, Bisa dia bisa ke bisa nomor beralih-alih 1, ke gitu nomor kan. 2, nomor 3, dan ini bisa jumlahnya juga lumayan dan itu bisa menentukan kemenangan juga. Bisa. Karena ternyata kalaupun sekarang hasil survei nomor 1 ada dari 36 sampai 44%, karena Iya. masing-masing lembaga survei kan beda-beda kan. Terus nomor 2 antara Pak Ganjar sama Pak Anies gitu kan. Nah, bisa berubah dengan 2 nomor 3 itu berubah-berubah. Mereka dari 17 sampai 30 ya ada ya. Belum lagi margin errornya Ya, kan. margin errornya. Iya. Dan itu ternyata bukan angka yang sebenarnya gitu loh. Benar. Nah, artinya swing voter dan undecided voter ini itu masih menjadi penentu untuk kemenangan. Benar. Nah. Tapi kalau swing voter atau undecided voter itu dibagi rata ya tetap aja yang terbanyak Dibagi rata. menangnya Ya, gitu iya kan. Kalau sih. bagi rata, tapi kalau dia beralih lebih banyak kemana nih misalnya? Iya. Oh, ke nomor 1. Ya pasti nomor 1 jadinya Tapi nanti. kalau kata peramal, kita nggak main dukun nih, kita Iya, kata nggak peramal, dong. kata orang meramalkan, bukan rekayasa, Iya. tapi meramalkan. Iya. Jadi debat 1, 2, 3, 4, 5 itu akan mempengaruhi suara-suara swing voter ini gitu Memang loh. teorinya katanya gitu ya. Ah, Tapi suara mungkin berayun juga ini. prakteknya itu berpengaruh lah. Kan mereka lihat kan. Makanya kata-kata pengamat itu walaupun sekarang seperti itu hasil surveinya, tapi siapa yang blunder, itu bisa out nanti itu. Itu. Jadi dari 3 pasangan calon ini yang melakukan blunder, nah itu akan ya tersingkir. Nah, siapa yang bisa bertahan dan bisa meningkatkan kepercayaan publik lewat Iya. debat, lewat kampanye, apalagi juga nanti kan ada kampanye rapat umum tuh 21 hari itu. Iya. Nah, itu juga kan sangat menentukan nanti. 28,7% loh, iya kan? Iya, gede Sampai itu. 30%. Artinya bisa naik, bisa turun, dan itu bisa masuk ke 1, 2, dan 3 gitu Bisa, loh. Nah, sangat kalau mungkin. sekarang, kalau debat yang kemarin, udahlah orang udah tahu-tahu sama tahu. Iya. Lebih yang banyak poinnya seperti yang kita ramal kemarin kan, lebih ke poin paslon 1 gitu Tapi loh. pertanyaannya kenapa semakin kesininya kok undecided voter semakin tinggi? Mestinya semakin dekat hari H pemungutan suara, mestinya itu semakin sedikit karena orang sudah semakin banyak menentukan pilihan. Tapi kata LS ini ya, katanya lazimnya undecided voter itu lebih rasional dan terdidik memutuskan menjelang akhir pemungutan suara. Benar. Nah, kalau kata Populi Center itu memperkirakan debat terakhir akan menjadi debat krusial dalam mempengaruhi swing voter atau undecided voter, dan hasil survei menunjukkan bahwa undecided voter mencapai 21,2%. Itu yang benar sekali bulan, karena memang itu bulan sangat awal menentukan Desember itu ya. nanti. Tapi kan ini juga ya, artinya debat ini kan salah satu aja untuk dalam kampanye ini. Masih ada kampanye keliling-keliling, masih ada pernyataan-pernyataan politik seperti mute etik ini kan. Iya. Nah, kalau ada pernyataan-pernyataan lagi nanti dari masing-masing calon yang bisa blunder, bisa juga problem. Bisa nggak ini? Bisa Ini mengurus kan itu kan kata orang ya, itu nanti debat itu mempengaruhi. Tapi bisa gini nggak? Kenapa dia 28,7% atau 30% itu belum menentukan pilihannya, masih berayun atau melihat-lihat atau memikir-mikir dulu atau mencari penyeimbang atau apapun namanya, artinya masih goyah gitu, masih galau lah Iya, istilahnya. walaupun ini Kenapa? perlu survei. Karena tidak percaya dengan 3 paslon yang ada, atau karena mereka masih mencari yang terbaik di antara yang terbaik, atau mereka masih nunggu nih berapa harga nih. Bisa juga. Tapi bisa jadi setelah debat ini mungkin ada yang senang kepada calon tertentu, tapi setelah disaksikan debatnya nggak sesuai harapan. Akhirnya dia tunggu dulu lah gitu, Oh. bisa juga. Ini fakta nih, ini fakta.
Jadi rumah tangga dan rumah tangga itu juga menentukan suara dalam pemilihan. Benar Kenapa? Power of emak-emak dari pemilu ke pemilu itu ini. Aku cerita sedikit, bongkar cerita. Iya. Itu power emak-emak itu pengaruh. Benar. Nih, lihat dari pengalaman Pastilah. kemarin. Iya benar. Takut nggak dikasih makan di Nggak rumah. kasih makan. Jadi aku punya teman, dia itu anggota DPR. Terus udah gitu dia dipegang lah, punya peranan lah di salah satu partai gitu kan. Terus dia bilang gini, gue pusing nih, kenapa? Anak sama istri gue katanya udah ngancem, dia bilang, papa kalau nggak milih partai ini katanya, udah nggak usah pulang katanya. Kita nggak mau dukung, kita gitu, bilang gitu. Lah sementara kan gue anggota DPR dari partai itu, nah terus gimana? Akhirnya tau nggak cara dia, karena ancaman istri sama anak ya, dia cari orang buat menggantikan suara dia. Jadi dia pilih keikutan istri sama suaminya, istri sama anaknya, tapi biar suara untuk partainya dia nggak hilang, dia cari orang untuk milih partainya dan milih dia. Ngeri juga Jadi ya ancamannya. artinya power emak-emak ini harus diwaspadai juga. Emang Iya, emak ini kemana ini apalagi sekarang lagi pengajian mama. Ada yang ke pasar juga ya? Ada yang ke pasar, iyalah, lagi masak di rumah ngasuh anak kan. Tapi mereka nunggu itu nggak? Walaupun dia- nunggu susu nggak? Asalnya ada yang bagi-bagi susu nih. Oh iya, bagi-bagi susu Bagi ada, buku tulis. ya bagi kan? buku tulis ada. Itu kemarin bagi-bagi apa tuh di pesantren ya? Yang kecil-kecil dilipat-lipat itu apa tuh? Aduh, itu harus dicek lagi. tuh. Dicek lagi ya. Harus dipastikan. Nah ini Bawaslu-nya harus benar-benar ngawasin. Benar-benar Kalau ngawasin. dilaporin harus diproses, jangan didiamin. Katanya nggak bisa diregistrasi, kan enak bener tuh Bawaslu kayak gitu. Jadi intinya untuk debat besok ini, untuk Iya. hari Jumat besok ini, itu masalah etik itu gimana? Ya harus etik. Ya mestinya kan ya soal etik dilaporkan etik juga. Dilaporkan etik juga. Kalau yang kemarin itu berarti bisa dibahas nggak tuh? Bisa di ini ke KPU nggak? Ya itu memang Karena kalau itu kan di dalam KPU, partai ya, acara dalam rakernas partai ya. Iya, tapi publik lah bisa menilai kan. Hmm. Oh, kan semakin terlihat nanti. Oh ini karakternya seperti apa sih? Ini benaran gemoy atau temperamen gitu kan? Oh, kalau pemilih-pemilih mengambang ini kita sebelum kita habis ini, sebelum kita close gitu kan. Jadi pemilih berayun atau pemilih yang masih mengambang, ini kira-kira jadi ancaman atau bisa kemana nih? Bisa mendukung yang 1, 2, 3 atau memang belum ada yang jelas Nah juga? ini kalau berdasarkan survei-survei sebelumnya, biasanya orang yang seperti ini yang susah dideteksi adalah orang-orang misalnya pemilih PKS tuh. Susah itu dideteksi di survei itu. Nah kita tahu kan kalau PKS itu ke 01, ya kan? Kemudian juga yang sedikit dia nggak mau disurvei. Nah itu biasanya orang yang rasional. Nah orang yang rasional ini biasanya pendidikannya ya bisa jadi dari SMA ke atas lah. Kan kita lihat cek survei itu berbagai survei SMA ke atas perguruan tinggi itu pada umumnya milih yang argumentasinya rasional, bisa berdebat, tidak emosional. Nah itu 01 tuh. Ya walaupun Itu dari sudah terbukti debat kok di survei-survei itu. walaupun debat 1, 2, 3, 4, 5 dengan temanya yang beragam, tapi kan orang tidak bisa memilih dengan hanya melihat ketika dia debat aja dengan 5 kali Iya, pertemuan gitu tapi doang. Kan Anies ini udah buka, semua boleh bertanya dan apa saja boleh ditanya katanya. Kan dia bikin desak Anies mulai dari Banjarmasin, itu Sumatera Selatan, Waduh, Palembang itu. ini kayaknya ke Medan. nada-nadanya udah membela-membela nih. Ini faktanya aja. Oh, Kalau yang fakta. lain kan Oh, busukan, fakta. bagi-bagi susu, Ah. bagi-bagi buku. Ah. Kalau ini siap untuk debat gitu kan. Berarti Mana ada yang siap-siap bikin nih ya, panggung siap-siap untuk suara debat? berayun, siap-siap suara yang tiba-tiba jatuh turun dari langit, suara Ya, siap-siap tapi yang repot orangnya. itu mereka yang bukan pemilih rasional tapi mungkin belum dapat informasi yang tidak bisa memilih sendiri. Nah itu perlu tuh. Kalau Kan bahasa banyak nih sekarang pemilih-pemilih influencer pemula harus ya, mereka ya. datang untuk menginformasikan bahwa ini loh sekarang perdebatannya gitu. Oh jadi gitu. Iya, Ya udah, jangan- yang jangan penting diserbu pakai dengan etika ya. politik Yang uang penting loh. pakai etika. Iya. Jangan pakai mute. Iya kalau politik uang nggak etika loh itu nggak bermartabat. Ah, tapi itu Harus. yang terjadi. Udahlah nggak usah ditolak, munafik harus lah, ditolak. nggak usah munafik lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa like dan subscribe.